Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Baik beribadah secara online, kita percaya kuasa Tuhan tetap dinyatakan untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Pada pagi hari ini kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa segala pujian hormat kami Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui pujian penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus secara khusus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa tercinta Tuhan Indonesia Tuhan. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Damai sejahtera ada atas para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk Presiden Pak Jokowi Tuhan Yesus, dan wakilnya Pak M. Aruf Amin Tuhan Yesus. Kami percaya segala keputusan yang diambil Tuhan Yesus, segala apapun yang dia lakukan Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan. Kami percaya itu semua membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan, membawa bangsa kami maju, dan membawa bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, bangsa kami sedang dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami percaya bangsa kami mengalami pemulihan, bangsa kami mengalami penyembuhan. Segala orang-orang yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakitnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, virus ini boleh selesai tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami percaya rancangan Tuhan indah bagi bangsa kami, rancangan Tuhan yang terbaik untuk bangsa kami. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Tuhan, di kota Jakarta Tuhan Yesus. Berkati gubernur kami dan wakil gubernur Tuhan. Berkati seluruh staf yang ada ya Bapa di kota kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kota Jakarta semakin indah di hadapan Tuhan. Biarlah segala apapun yang menjadi keputusan gubernur kami Tuhan, Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan yang ada di kota Jakarta ya Bapa. Sehingga kota Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus,
pada pagi hari ini ya Bapa, untuk setiap kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hikmat Tuhan ada atas kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote Tuhan, kami percaya Tuhan menjamah setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Tuhan menyelawat setiap kota-kota yang ada ya Bapa, sehingga kota-kota yang ada penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notor Harjo Tuhan Yesus, beserta keempat wakilnya ya Bapa. Biarlah Tuhan visi misi daripada Tuhan turun atas gembala kami ya Bapa. Biarlah keluarga daripada Bapak Gembala kami Tuhan diurapi Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang Bapak Gembala kami lakukan semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berkati keluarga besar daripada Bapak Gembala sidang kami Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati setiap usaha apapun yang dilakukan oleh Bapak Gembala sidang kami, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Begitupun untuk keempat wakilnya ya Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk Kak Rayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berkati pelayanan Tuhan. Dimanapun hambamu ini berada, kami percaya Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, dan ada tanda-tanda ajaib menyertai daripada Bapak Gembala Karayon kami Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar daripada Bapak Budianto Totong ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, pakai keluarga ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Pakai keluarga ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap banyak orang ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap gembala-gembala cabang ranting yang ada di Rayon 1H. Tuhan berkati, Tuhan pakai setiap gembala-gembala yang ada untuk menjadi saluran berkat bagi setiap domba-domba yang ada di Rayon 1H Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyata atas gembala sidang kami, Karayon kami, serta seluruh gembala-gembala yang ada di Rayon 1H Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini khusus untuk jemaat GBI Care Tuhan Yesus. Berkati gembala kami Tuhan Yesus, Pak Ajis beserta Ibu Margaret Tuhan. Berkati keluarga daripada Pak Ajis Tuhan dan Ibu Margaret. Berkati Ibu Margaret sebagai tiang doa. Berkati Tuhan Yesus kesehatan daripada keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati setiap pelayanan daripada Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Bapak Gembala kami, Tuhan buat berhasil dan beruntungnya Tuhan. Bapak, terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap pengerja-pengerja yang ada di GBI Care Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan roh daripada Tuhan, sehingga para pengerjamu diberikan visi misi yang kuat daripada Tuhan, sehingga para pengerjamu semakin intim kepada Tuhan, membawa dampak, membawa apinya Tuhan kepada jemaat-jemaat di GBI Care Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaatmu di GBI Care Tuhan. Berkati mereka semua di dalam pelayanan, berkati mereka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam studi, apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua, pertolongan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Dan biarlah pada pagi hari ini kita masuk lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah
katakan dengan lembut sekali lagi pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita ulang pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah
mulia dan layak dipuji, yang duduk di tatamu dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tatamu dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tatamu dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan?
kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan, meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
katakan bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, oh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi rema bagi kami semua, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami keluar sebagai umat-umat pemenang, umat-umat pemenang yang melakukan kebenaran firman Tuhan pada zaman ini. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami semuanya hikmat daripada Tuhan dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersama-sama kita kembali lagi mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam satu minggu ini penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kini kami mau Tuhan merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun dan membuka pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami serap, boleh kami terima, dan boleh menjadi berkat buat setiap pribadi yang mendengarkan, dan boleh memberikan pengertian yang baru buat setiap kami, sehingga kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan, ditegur, karena kami percaya firman itu adalah benih ilahi yang akan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya segala kuasa yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, kuasa si iblis, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu saat ini kami serahkan ke dalam kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa salam sehat buat kita semua dan salam sehati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang memberikan kesehatan, kebaikan-kebaikan kepada kita setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kembali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ingin memberikan sebuah tema berbicara Dia tidak pernah gagal. Kenapa saya mau mengangkat tema ini? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kalau kita melihat keadaan kita sekeliling kita, kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, banyak masalah-masalah pergumulan yang membuat kita kadangkala merasa bahwa saya adalah orang yang gagal. Atau kehidupan saya mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena tidak pernah berhasil. Atau kita berpikir, oh saya tidak pernah sukses. Kadangkala karena kita mengukurnya dari hal duniawi. Atau secara fisik, secara material. Sebenarnya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan merancangkan manusia itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Makanya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Karena manusia pun tidak siap untuk hidup dalam kegagalan. Makanya Tuhan merancangkan damai sejahtera atas umat manusia. Ya, bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun kita percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun ada teror kecemasan, ada teror keraguan, ada teror ketakutan yang ditebarkan oleh kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara ini yang mencoba membuat iman kita luntur. Tapi sekali lagi kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan memberikan firman ini kepada Nabi Yeremia dan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita sebagai manusia. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita melihat kepada kejadian 1 sampai dengan kejadian 3, Tuhan merancangkan manusia ada di Taman Eden itu bukan untuk jatuh dalam dosa. Tuhan merancangkan atau menciptakan manusia itu untuk menjadi pribadi yang mulia. Menjadi ciptaan yang sangat baik daripada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, bukan dengan firman-Nya. Karena manusia itu diciptakan dari debu tanah, dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan menghembuskan nafasnya, nafas Allah. Nafas Allah ini bicara Tuhan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita bisa hidup. Makanya kalau dikatakan kita ini sampai dengan Tuhan, yes, karena roh Allah ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, roh itu padam. Roh itu akhirnya menjadi berduka cita. Tapi kita sebagai orang percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan Raja kita, maka roh itu aktif kembali. Roh Kudus memberikan roh yang baru kepada kita semua. Supaya kita bisa mengenal pribadi yang besar itu. Yang menjadi Raja atas umat manusia. Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Makanya kalau kita berpikir, wah berarti Tuhan nggak sayang dong sama kita sekarang. Karena ada pandemi COVID sekarang ini. Ya. Bukan hanya pandemi COVID sekarang yang menjadi masalah orang-orang saat ini. Tapi bicara ekonomi pun banyak negara-negara sudah resesi. 10 negara sudah resesi. Dan Indonesia sudah masuk jurang resesi. Masuk jurang. Artinya belum masuk banget. Di pinggirnya. Tapi kita berdoa supaya Indonesia jangan sampai resesi. Kita percaya Tuhan memberkati Indonesia. Kita mau katakan sama-sama shalom buat Indonesia. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Seperti tema kita, Dia tidak pernah gagal. Nah firman Tuhan saat ini saya ingin baca
atau kita mau belajar mengambil di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dengan perikop di situ dikatakan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46, demikian firman Tuhan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama tentang si Bartimeus pengemis buta yang diberikan mujizat bisa melihat oleh Tuhan Yesus kita. Dikatakan di situ bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko itu kalau kita melihat kepada perjanjian lama, kaitannya dengan tembok Yeriko yang diruntuhkan oleh orang-orang Israel setelah melewati sungai Yordan. Kalau makna rohaninya saya mengatakan begini. Untuk bisa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik atau kehendaknya dalam kehidupan kita, kita harus bisa meruntuhkan tembok-tembok Yeriko yang menghalangi kehidupan kita. Sehingga kita yang tadinya hanya bisa melihat kelemahan kita, kekurangan kita, kita bisa melihat potensi kita. Bangsa Israel saat masuk tanah perjanjian pun ragu akan dengan janji Tuhan. Tetapi ketika melihat kuasa Tuhan menyeberangi sungai Yordan seperti ketika mereka menyeberangi Laut Merah dengan dipimpin oleh Yosua. Karena tongkat Musa diteruskan oleh Yosua sebagai estafetnya. Dia harus meruntuhkan Yeriko dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara manusia. Artinya di sini kepada kita sebagai pembuka saya katakan, kalau kita mau tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, jangan pakai cara manusia, tapi pakai cara Tuhan. Ya, jadi tembok Yeriko itu memang perjanjian lama. Saya nggak mau tarik lebih panjang lagi. Kemudian dikatakan ada seorang pengemis. Yesus masuk ke kota Yeriko dan ketika dia keluar, banyak orang mengikutinya berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Anak Timeus. Jadi Bartimeus ini kalau kita melihat terjemahan aslinya itu bukan namanya, ya bukan namanya Bartimeus, bukan, tetapi seperti sebutan atau panggilan sehari-harinya. Karena mungkin karena dia seorang pengemis, namanya udah nggak perlu lagi disebutkan lagi, tidak dianggap karena merupakan kasta terendah. Dia dilupakan mungkin, namanya siapa nggak tahu, udah pokoknya panggilnya Bartimeus saja. Seringkali kita pun mengalami hal demikian. Ketika orang-orang tidak menganggap kita dilupakan, kita sudah tidak dianggap. Tapi ingat, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung menoleh kepada kita. Orang lain mungkin akan mengatakan, siapa sih kamu? Siapa sih kamu? Tapi Tuhan berkata, hai anakku, datanglah kepadaku. Nah, ini maknanya. Ya, saya belum masuk ke inti poinnya apa. Saya akan jelaskan per ayat dulu. Lalu ayat 47 dikatakan di situ ketika didengarnya bahwa itu Yesus, jadi dia dengar itu Yesus. Kenapa? Orang berbondong-bondong, mungkin orang berteriak, "Wah, Yesus, Yesus, Rabi." Ya kan? Wah, pokoknya karena rame, nggak mungkin sepi. Kalau sepi juga mungkin Bartimeus nggak tahu ada Yesus lewat. Tapi karena itu rame, akhirnya
Bartimeus ketika didengarnya, berarti kan ada suara. Ada suara orang-orang mengeluh-ngeluhkan nama Yesus sebagai rabi, sebagai guru, sebagai pribadi yang mungkin melakukan banyak mujizat di kota-kota. Orang mungkin mengeluh-elukan dia. Seperti sama halnya ketika nanti dia masuk ke Yerusalem, dia eluh-elukan namanya. Karena menganggap bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud. Apa sih keturunan Daud? Dalam tradisi orang Yahudi bahwa Mesias atau Raja yang diurapi itu akan lahir dari keturunan Daud. Dan Yesus masuk dalam keturunannya, yaitu anak Yusuf bin Daud bin David bin Joseph. Jesus bin David bin Joseph. Yesus anak Daud, anak Yusuf. Tapi sudut pandang mereka bahwa Yesus nantinya akan menjadi raja yang akan menggantikan penjajah saat itu. Atau menggantikan raja yang tidak benar di Israel saat itu. Karena saat itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. Jadi mereka punya pengharapan besar kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya harapan sebagai Mesias yang dijanjikan, tapi juga karena ada mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan Bartimeus ini mendengar tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Jadi dia tidak berdiam diri tiba-tiba panggil, Yesus anak Daud, kasihan aku. Enggak. Dia pasti tahu sebelumnya cerita tentang siapa Tuhan Yesus itu. Siapa rabi yang bernama Yesus itu. Siapa guru yang bernama Yesus itu. Orang Nazaret itu. Dia pasti tahu ceritanya. Backstory-nya dia tahu. Seringkali kita sebagai orang Kristen nggak mau tahu apa backstory-nya Tuhan kita. Apa backstory dari Allah kita. Kita cuma maunya ya udah hidup kita diberkati. Toh itu doang. Enggak. Harusnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kita menggali firman Tuhan lebih dalam. Jadi kalau si Bartimeus ini nggak tahu info baik-baik tentang siapa Yesus orang Nazaret itu, nggak mungkin dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Dia pasti tahu ciri-cirinya. Kalau Yesus pergi-pergi pasti banyak orang. Nah ini ciri-cirinya dia tahu. Makanya ketika Yesus lewat dengan orang banyak, dengan para murid-muridnya, dia langsung berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kita harus tahu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengaku anak Tuhan, tapi kita nggak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kurangnya kita intim dan pengenalan kita kepada Tuhan. Ayat 48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin ia keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Dikatakan di situ bahwa Bartimeus banyak yang menghalangi. Udah diem, berisik. Orang-orang lagi mengelulukan Tuhan Yesus. Orang-orang sedang memuji-muji Tuhan Yesus. Kamu ngapain teriak-teriak mengemis? Karena pengemis nggak dianggap. Namanya aja mereka nggak tahu, maka disebut Bartimeus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tetap berseru. Ia semakin keras berseru, kasihanilah aku anak Daud. Ini bukan sekali ya, kalau di sini cuma sekali. Mungkin dia berteriak berkali-kali, kasihanilah aku anak Daud. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Pokoknya berulang-ulang kali dia teriak. Sampai pada akhirnya di ayat 49. Lalu tibalah Yesus, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Sampai akhirnya Tuhan Yesus dengar, wah ada orang yang manggil nama dia. Dia berhenti, panggil. Itu pengemis yang panggil nama saya. Panggillah dia, dan orang-orang sekitarnya mungkin juga muridnya yang berkata, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Pasti ini muridnya yang ngomong. Karena muridnya pasti tahu Yesus mau lakukan mujizat buat orang ini. Orang ini harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kalau orang ini nggak percaya Yesus bisa memberikan mujizat, gimana dia bisa mengalami mujizat? Jadi harus ada kekuatan hati. Dan kalau saya bicara dari sisi orang yang berkata kuatkan hatimu, kepada sesama kita harus bisa saling memberikan support, semangat. Jangan mematahkan semangat sesama kita. Hebat loh ayat 49 ini. Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil kamu. Jadi kita harus saling support. Apalagi tengah-tengah pandemi ini kita harus saling support satu dengan yang lain. Gak sempet ketemu tatap muka. Gak sempet telepon. WhatsApp. Mungkin ada grup WhatsApp. Mungkin kita bisa lewat Zoom. Lewat apapun namanya itu. Karena media sosial sekarang lagi banyak. Lagi naik tinggi-tingginya nih.
Jangan teknologi hanya dipakai untuk hal-hal duniawi yang tidak berfaedah dalam kerohanian kita. Justru kita harus pakai teknologi ini sebagai sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa. Memberikan semangat dengan sesama kita. Ya, jangan sampai teknologi yang maju ini dikuasai oleh kuasa gelap. Bisa kuasa gelap gunakan teknologi untuk menguasai dunia. Sangat bisa. Makanya kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, dan kita lebih dahulu ayo gunakan media sosial yang ada, teknologi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kemuliaan dunia, apalagi pribadi. Lalu ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saya katakan pengemis itu kasta terendah dalam tradisi orang Yahudi. Jadi ada kastanya. Kalau pengemis jubahnya seperti ini. Kalau manusia rakyat biasa jubahnya seperti ini. Kalau pekerja seperti ini. Kalau imam ahli Taurat Farisi jubahnya seperti ini. Beda-beda. Rabi jubahnya seperti ini. Dan dia tanggalkan jubahnya. Dia nggak mau menjadi lagi seorang pengemis. Dia tahu dia harus berubah. Kita harus bisa tanggalkan kehidupan kita. Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Datang kepada Yesus, kita tanggalkan kehidupan lama kita. Kita tanggalkan paradigma kita yang lama. Kita tanggalkan rancangan-rancangan pribadi kita. Agenda-agenda kita pribadi tadi. Kita tanggalkan, kita datang pada Yesus. Ayat 51 dikatakan, tanya Yesus padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, sekali lagi saya katakan, memberikan pilihan bebas untuk umat manusia. Dia tidak memasakkan kehendaknya, tapi dikasih pilihan. Dan Bartimeus, dia tahu apa yang dia butuhkan. Rabuni, itu panggilan untuk seorang guru. Seorang rabi Israel. Yang artinya yang bijak. Yang bijaksana. Supaya aku dapat melihat. Dia katakan, apa yang kamu perlu? Tuhan Yesus saat itu nggak ngelihat, oh kamu pengemis ya, paling butuh duit. Manggil-manggil nih, kasih duit. Ayo Yudas, kasih uang. Pengemis. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Atau Tuhan Yesus lihat, wah dia pakainya jelek. Yudas, beliin baju. Ah, bisa. Atau Yesus lihat, oh dia buta nih. Ayo sembuhkan. Tumpang tangan, sembuh. Ah, bisa nggak? Bisa. Atau Tuhan Yesus sudah tahu nih, oh dia maunya apa? Langsung dilakukan saja. Tanpa harus bertanya. Enggak. Tapi Tuhan tetap bertanya. Apa yang hendak aku perbuat bagimu? Saat ini pun Tuhan berkata kepada kita semua. Apa yang aku hendak perbuat bagimu? Tuhan Yesus berkata kepada kita. Apa? Di masa pandemi ini, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Tangan Yesus terbuka kepada kita dan memberikan pilihan. Dan tinggal kita mau berkata keinginan kita atau kebutuhan kita. Kita harus contoh Bartimeus, dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Aku mau melihat. Aku mau melihat. Aku mau melihat. Ini bicara kebutuhan. Dan ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia minta melihat, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena dari awal udah ada yang mengatakan, kuatkan hatimu. Itu bicara apa? Punya iman dulu. Kalau mau melangkah mendekati Tuhan Yesus, dan si Bartimeus punya iman, saya mau sembuh, saya mau melihat. Dan Tuhan Yesus cuma katakan simpel aja, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin, imanmu telah membuat engkau sembuh. Imanmu telah membuat engkau bisa melihat kembali. Itu yang akan terjadi kalau kita punya iman, kita meneguhkan hati kita. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan ini adalah mujizat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia melakukan karya terbesar di atas kayu salib. Yang ingin mengatakan kepada kita bahwa bukalah mata hatimu, bukalah matamu lebar-lebar. Bahwa tangan Tuhan mengarahkan kepada kita dan berkata, apa yang hendak ku perbuat bagimu untuk menyelamatkan engkau.
apa yang kau butuhkan? Tuhan bertanya kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Memang Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita terdalam. Tapi Tuhan butuh penegasan. Apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Nah, jadi kalau kita melihat kenapa sih manusia kok bisa mengalami kegagalan, masalah, bahkan kalau kita melihat secara global, kenapa pandemi ini bisa terjadi? Saya mau katakan dalam sudut pandang Allah, Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Allah ingin menyatakan mujizatnya sekalipun di tengah-tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Banyak mujizat bisa terjadi. Dalam kehidupan saya secara pribadi pun, mujizat Tuhan, dahsyat. Banyak orang di PHK, banyak orang sudah mulai kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya. Karena pandemi ini, ekonomi mulai turun. Resesi bisa terjadi di mana-mana. 10 negara sudah mengumumkan resesi. Indonesia sedang hampir masuk dalam jurang resesi. Tapi kita berdoa jangan sampai terjadi. Makanya kita akan shalom buat Indonesia. Amin. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam sudut pandang manusia, kadang manusia itu punya kebutaan secara rohani. Dia tidak bisa melihat Allah sebagai Raja dan Tuhan secara sempurna dan utuh. Sehingga akhirnya apa? Dia salah menilai Tuhan. Seperti Bartimeus, dia buta. Dia salah melihat. Ini menggambarkan bahwa manusia itu punya salah melihat atau menilai Tuhan. Yang kedua, kemiskinan. Dia seorang pengemis. Miskin secara mental dan sikap hati. Hanya mau menerima dan bukan memberi. Di saat-saat pandemi seperti ini, kita harus belajar yang namanya bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Memberi ini bukan hanya bicara material, tetapi juga memberi semangat satu dengan yang lain, memberikan firman kepada satu dengan yang lain, memberikan kekuatan kepada satu dengan yang lain. Kita percaya kok tangan Tuhan tidak pernah tinggal, lupa memberkati kita semua. Di tengah-tengah pandemi sekarang pun saya berkata, aduh Tuhan, secara manusia, saya katakan dengan jujur, kadang Tuhan ini nggak cukup untuk 1 bulan. Ini minus Tuhan. Ini nggak cukup Tuhan untuk 1 bulan. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya secara pribadi. Tuhan tutup atau Tuhan cukupkan apa yang menjadi kekurangan tersebut. Tidak pernah minus. Kadang pas-pasan, kadang lebih. Tapi Tuhan tidak pernah memalukan anak-anak yang percaya kepadanya. Apalagi meminta-minta. Enggak, saya nggak pernah minta-minta sama siapapun. Tapi Tuhan selalu kirimkan burung gagak dalam keluarga saya secara pribadi. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Lalu yang ketiga, karena ketidakpercayaan. Manusia gagal itu karena ketidakpercayaan. Tidak yakin dengan status anak Allahnya. Padahal Yohanes 1 ayat 12 berkata dengan jelas. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyak orang sekarang percaya kepada Yesus tapi ragu kalau dia itu adalah anak-anak Allah. Masih ragu. Kenapa ragu? Ya dia takut menghadapi COVID ini. Dia cemas, dia bimbang, dia ragu, dia tidak pasti lagi. Kenapa? Karena Bartimeus, ketika saya coba mengerti arti dari Bartimeus ini apa? Satu sisi mengatakan bahwa Bartimeus berbicara anak yang najis atau tidak bersih, unclean. Tapi satu sisi lagi berbicara yang berharga, precious. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau kita ragu, kita bisa saja memilih yang najis ini, yang tidak bersih ini. Padahal Tuhan sediakan yang berharga. Yaitu apa? Status sebagai anak Allah. Namanya anak, kalau minta sama Bapak pasti dikasih. Yang penting itu kebutuhannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di ayat 47 dan 50 dikatakan, ketika didengarnya, Bartimeus mendengar Yesus datang bersama murid-muridnya, di hadapannya, berjalan di depannya, berbondong-bondong dengan orang banyak. Dia langsung bersiap-siap untuk apa? Memanggil nama Yesus. Yang pertama, responilah kesempatan yang ada di depan kita. Responilah waktu Tuhan atau kurios Tuhan dengan segera.
Jangan kita terjebak karena kelemahan. Jangan kita terjebak dengan keadaan ataupun dengan sekeliling kita. Ataupun di tengah-tengah pandemi ini kita merasa, oh tidak ada lagi kesempatan untuk saya mendapatkan hal-hal material untuk kebutuhan keluarga saya. Atau tidak ada lagi kesempatan untuk saya mencari kerja. Jangan kita berpikir seperti itu. Tapi responilah waktu ini, oh Tuhan kasih hikmat apa buat kita. Sehingga kita bisa berdiri dan pergi. Ayat 50 dikatakan, ia segera. Jadi segera responi waktu Tuhan. Ini waktunya Tuhan melawat umat manusia. Ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya biarlah Allah yang bekerja. Itu meresponi waktunya Tuhan. Kita takut dengan COVID ini, ya itu wajar takut. Tapi jangan cemas, jangan jadi akhirnya diteror dengan ketakutan. Kita lakukan saja protap kesehatan. Sisanya kita serahkan sama Tuhan. Karena Dia yang punya kehidupan kita. Lalu yang kedua, ayat 47, mulailah ia berseru. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, responi kesempatan atau waktu Tuhan dengan segera. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Mintalah tanpa ragu dalam doa. Jangan keinginan, tetapi hal-hal yang kita butuhkan. Yang urgensi, bukan yang have fun. Jangan ketika masa pandemi ini kita malah minta, oh saya mau Tuhan, saya berdoa, saya mau minta beliin handphone. Atau oh, saya mau beliin mobil mewah Tuhan. Enggak, jangan seperti itu. Itu contoh ya. Tapi kita berdoa, Tuhan pelihara keluarga saya. Saya selalu berdoa dengan istri saya berkata begini, Tuhan berikan perlindungan kepada keluarga besar. Orang tua kami. Dan saudara-saudara kami, jauhkan dari COVID-19 dan resesi ekonomi. Itu yang selalu menjadi pokok doa saya dengan istri. Bertiga dengan anak saya yang masih kecil. Selalu kita berdoa itu. Tidak pernah lupa. Karena itu yang dibutuhkan. Perlindungan Tuhan. Supaya kita tetap sehat. Bagian kita apa? Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Pakai masker kalau kemana-mana, ketemu orang yang tidak, yang di mana yang ada banyak orang, kita jaga jarak. Bijaksanalah kita. Ya, berserulah, berdoa minta sebagai anak. Identitas kita ini anak Allah. Jangan ragu makanya. Yang ketiga, ketika kita berseru, kita nggak boleh menyerah. Pantang menyerah. Ayat 48, semakin keras ia berseru. Jangan terintimidasi dengan keadaan sekeliling kita. Sekalipun banyak orang tidak mendukung kita, sekalipun banyak orang yang menghalang-halangi langkah kita, ataupun kita punya kelemahan yang membuat kita akhirnya kita menjadi ragu, jangan kita menyerah. Teruslah berseru kepada Tuhan. Berdoa, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan menyerah. Ingat jawaban doa. Mintalah, carilah, ketuklah. Maka Tuhan akan menjawab, ya aku jawab anakku. Tidak, itu tidak sesuai kepada engkau. Tunggu, ini belum waktunya. Itulah jawaban doa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar Dia tidak gagal dalam setiap kehidupan kita? Melangkahlah dengan iman. Tanggalkan jubahmu. Itu bicara apa? Kita menanggalkan cara pandang kita yang lama, kita menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita masuk dalam kehidupan yang baru. Orang dunia aja mengatakan kita harus hidup dalam new normal. Artinya kalau new normal udah nggak bisa lagi kembali ke normal yang dulu. Ada kehidupan yang baru. Nah, makanya kita harus melangkah dengan iman. Menanggalkan jubahnya, tanggalkanlah jubah kemiskinanmu, tanggalkanlah hal-hal yang membuat kamu menjauh dari Tuhan. Ayat 49 dikatakan, kuatkan hatimu, melangkah dengan iman, menanggalkan jubah, segera berdiri, dan menguatkan hati kita. Itu bicara kita melangkah dengan iman. Kita melangkah aja dulu, nggak usah takut. Kita harus berani ambil risiko, tapi jangan konyol. Ya, berani ambil risiko tapi jangan konyol. Harus punya sikap optimis bukan pesimis dalam menghadapi kehidupan. Karena masalah bisa terjadi kepada siapapun. Makanya kita harus optimis di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 52. Si Bartimius ini setelah dia disembuhkan, dia bisa melihat kembali. Dikatakan ia mengikuti Yesus. Ambil keputusan secara pribadi. Artinya kita kembali mendedikasikan diri kita kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita.
kita mau setia mengikutinya walau keadaan tidak memungkinkan. Mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Jangan lagi hanya sekedar followers, tapi menjadi murid Tuhan. Jadi biarlah 5 poin ini yang boleh kita ambil, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita meresponi waktu Allah dengan segera. Yang kedua, berserulah kepadanya dengan identitas kita sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang kita hadapi di depan kita. Dan yang keempat, berani melangkah dengan iman. Jangan ragu, jangan kita bimbang, tapi kita harus berani melangkah dengan iman. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang benar. Di tengah-tengah pandemi ini, keputusan yang benar itu adalah jalan yang terbaik supaya kita bisa survive sampai masa pandemi ini selesai. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan akan melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberikan rancangan yang terindah buat setiap kehidupan kami. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera. Maka dari itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan, supaya kami bisa meresponi waktu Tuhan dengan segera. Kami bisa berseru dengan benar kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Sehingga kami tidak pantang menyerah, sekalipun sekeliling kami tidak mendukung kami. Keadaan membuat kami terpuruk, tapi kami tidak mau menyerah begitu saja Tuhan. Karena kami ingin melangkah dengan iman, dan kami mau mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan setia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kebenaran firman Tuhan yang menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, segala Tuhan kuasa yang mencoba mengambil firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami semua yang telah diberkati firman Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, dan kami dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.